Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Kusmayati dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 1. Adanya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen, yaitu dengan isi materi fungsi manajemen, planning atau perencanaan. Fungsi manajemen, planning atau perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan mendatang. Definisi perencanaan. Rencana adalah kegiatan atau program yang dilakukan organisasi sesuai kebutuhan. Sedangkan perencanaan yaitu fungsi dasar manajemen yang merupakan aktivitas atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut para ahli, yaitu menurut Bintoro Toromijojo, perencanaan adalah proses kegiatan sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dari berbagai pilihan alternatif, kebijakan, prosedur, dan program. Manfaat perencanaan yang pertama yaitu memberikan panduan untuk tindakan, yang kedua yaitu meningkatkan sumber daya, yang ketiga memberikan motivasi dan komitmen, dan yang terakhir yaitu menetapkan standar kinerja. Tujuan perencanaan di sini ada 4. Yang pertama yaitu sebagai patokan dan arahan, yang kedua mengukur pencapaian usaha, yang ketiga menghindari resiko gagal, dan yang terakhir yaitu mengatur strategi modal pendapatan. Pentingnya perencanaan yang pertama yaitu sebagai arah dan petunjuk, yang kedua yaitu keteraturan, yang ketiga yaitu kelancaran, dan yang keempat yaitu kesinambungan, yang kelima yaitu efektivitas, dan yang keenam yaitu efisiensi. Nah, kebayang gak sih kalau kita mau pergi ke suatu tempat tapi kita gak punya arah, gak tahu petunjuk, pasti kita bakal tersesat. Maka dari itu sangat penting perencanaan ini dalam kehidupan kita, yaitu salah satunya kita harus punya arah, keteraturan, efisiensi, kesinambungan dalam segala hal. Jenis perencanaan pertama, perencanaan strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat menyeluruh, serta memberikan rumusan atau arahan kemana perusahaan atau organisasi itu akan dibawa, seperti seorang manajer yang memberikan visi dan misinya terhadap perusahaan itu untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan operasional itu perencanaan yang dilakukan setelah perencanaan strategis, di mana perencanaan operasional memberikan alur atau jalan sedemikian detail untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Nah, untuk perencanaan keuangan yaitu proses di mana pengelolaan keuangan sesuai dengan yang direncanakan. Sifat perencanaan di sini ada 3. Yang pertama yaitu rasional. Mengapa perencanaan itu bersifat rasional? Karena perencanaan itu bertindak atau bersifat sesuai nalar manusia atau juga disebut dengan logika manusia. Yang kedua yaitu fleksibel, di mana perencanaan ini sangat mudah dan dapat terarahkan. Yang ketiga yaitu kontinuitas, yang artinya perencanaan itu bersifat berkelanjutan atau berkesinambungan. Perencanaan juga bisa disebut 5W 1H. What, when, who, where, why, how. Artinya, apa yang akan direncanakan, kapan akan direncanakan, siapa yang akan merencanakan, di mana akan direncanakan, kenapa harus direncanakan, dan bagaimana cara merencanakannya. Isi perencanaan di sini yaitu profil usaha, keunggulan produk, peta persaingan, strategi pemasaran, tim, target penjualan, dan yang terakhir kebutuhan investasi. Nah, kenapa di sini persentase keunggulan produk, strategi pemasaran, dan target penjualan itu persentasenya paling tinggi? Karena menurut saya itu adalah pengelolaan yang harus diutamakan. Tanpa perencanaan itu kita mungkin tidak akan mudah untuk mencapai tujuan kita. Isi perencanaan bisnis ini juga bisa menjadi alat untuk membangun kepercayaan
kepercayaan seorang pengusaha dengan karyawannya atau kepercayaan seorang pengusaha dengan konsumennya. Kesimpulannya yaitu perencanaan sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena rencana itu tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Sekalipun kita memutuskan untuk tidak berencana, nah itu adalah rencana kita. Untuk itu, disadari ataupun tidak disadari, langsung ataupun tidak langsung, kita sudah memiliki rencana. Namun, alangkah baiknya jika kita bisa menahap satu demi satu, sedikit demi sedikit merencanakan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.